kok nggih maaf, Anda kok agak malas-malasan itu ada apa gerangan? Oh ya, gini Pak Heri, bukannya saya males ya, tapi saya banyak sekali pekerjaan di rumah. Jadi ya mohon maaf saja. Nggih, anu Pak, sebetulnya kalau untuk masalah pekerjaan, saya kira semua orang itu sama, juga punya pekerjaan di rumah, beban kerja di rumah itu memang banyak, bermacam-macam kegiatannya, tapi kita harus bisa ya memilah atau lebih tepatnya profesional. Jadi kita bisa membedakan antara pekerjaan di rumah dengan yang di sekolahan. Nah, ada apa kiranya Pak? Oh ya Pak, coba dari Pak Heri mungkin ada terobosan-terobosan bagi guru agar bisa semangat untuk mengajar di sekolah. Jadi saya pengen Pak Heri itu punya istilahnya ya inovasi agar guru-guru seperti saya ini bisa lebih rajin lagi. Jadi Pak Heri itu punya ide-ide yang lain untuk memotivasi kami. Ya Pak, kalau boleh saya tahu eh, mungkin atau kira-kira di bidang apa atau mungkin ada permasalahan apa yang lebih spesifik yang kira-kira saya bisa membantu begitu Pak Nur. Ya ini masalahnya ya ada yang masalah pribadi di rumah dan ada juga masalah di sekolah Pak ini. Jujur saja masalah di sekolah ini pertama anak itu saat dikasih materi itu sering apa? Ya sering tidak fokus sehingga saya agak malas lah. Mohon pencerahannya dari Pak Heri. Oh ya, yang kita bahas masalah yang di sekolah aja ya Pak. Kalau Ya, yang masalah di rumah, maaf itu masalah pribadi. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Yang akan saya bahas untuk permasalahan yang di sekolah yang hubungannya dengan siswa. Eh, Tadi menyikapi dari permasalahan Pak Heri yang hubungannya dengan siswa kok malas itu mungkin salah satunya mungkin dari juga kekurangan kita sendiri Pak. Mungkin di dalam penyampaian materi kita itu mungkin monoton atau mungkin masih menggunakan metode yang lama. Kita itu sebagai sumber belajar. Kita di depan menerangkan, menulis, anak-anak memperhatikan, menyimak dan menulis mungkin yang di papan tulis. Itu kalau metode yang seperti itu nanti lama-lama anak juga bosan, mengantuk atau mungkin apa nggih jenuh. Kita harus mencari metode atau pembelajaran lain yang lebih bervariatif, yang lebih ada variasinya atau lebih yang cenderung anak itu tidak jenuh, Pak. Mungkin ada tantangan sendiri, misalnya kita anak itu disuruh untuk membuka internet, anak mencari materi, nah, nanti bisa didiskusikan dengan anak-anak yang lain, terus nanti kalau ada pertanyaan baru ditanyakan ke guru. Mungkin itu salah satu contohnya, Pak. Nah, begitu coba. oke, terima kasih atas pencerahannya, Pak Heri. Insya Allah akan saya terapkan pada mata pelajaran besok yang akan saya ampu. Terima kasih atas motivasinya sehingga saya bisa berubah dengan cara saya mengajar atau menyampaikan materi ke anak-anak. Nah, Pak, ya mungkin itu sedikit saran dari saya. Ya paling enggak kita kalau menyampaikan pembelajaran itu dengan mungkin karena pembelajaran atau kurikulum itu kan memang harus mengikuti perkembangan zaman Pak. Jadi kita juga teknologi yang sekarang. Jadi dengan teknologi yang sekarang itu kan banyak eh,
pembelajaran yang anak itu sebagai sumber belajar. Jadi anak-anak itu yang aktif kita hanya memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi, nanti kalau ada permasalahan yang anak-anak kira-kira kok tidak bisa dipecahkan, itu nanti baru tanya ke guru. Jadi sekali lagi kita hanya memfasilitasi dan anak itu yang sebagai sumber belajar. Nah, kira-kira itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sedikit penjelasan saya ini mungkin saya harapkan Pak Nur nanti bisa berubah untuk pembelajarannya supaya anak-anak itu cenderung tidak malas lagi, tapi anak tidak bosan dan anak itu ada tantangan tersendiri. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.